Terima kasih Anda masih di Sapa Indonesia Siang. Saudara, menabung selama 28 tahun, pasangan suami istri penjual pentol keliling di Rembang, Jawa Tengah, akhirnya akan berangkat haji. Konsisten menabung Rp10.000 setiap hari dan terus berikhtiar membuat kedua pasutri ini mendapat panggilan untuk beribadah haji ke Tanah Suci. Sumarno dan Sukarti, warga Pasedan, Kecamatan Bulu, Rembang, Jawa Tengah, sehari-hari bekerja sebagai penjual pentol keliling. Mereka berjualan mulai pukul 6 pagi hingga 4 sore. Pekerjaan ini sudah mereka lakukan sejak tahun 1997. Sumarno yang kini sudah berusia 64 tahun, biasanya berjualan menggunakan motor karena akan berkeliling keluar desa. Sedangkan Sukarti, meski sudah berusia 62 tahun, masih mampu berjualan dengan mengayuh sepedanya dan berkeliling di sekitar desa. Sumber rezeki utama pasangan ini hanya mengandalkan sepeda motor dan sepeda ontel sebagai armada untuk berjualan pentol. Meski sudah berusia lanjut, semangat dan tenaga keduanya tetap terjaga. Mereka terbiasa menempuh perjalanan jauh dengan menanjak melewati perbukitan yang menjadi bagian dari rutinitas sehari-hari mereka. Hanya saja, penghasilan dari jualan keliling ini tak pernah sama. Kadang ramai, kadang pula tak ada pembeli. Keberhasilan mereka tidak datang dengan mudah. Sedikit demi sedikit, mereka berhasil kumpulkan. Dengan usaha yang tak mengkhianati hasil, kedua pasutri ini tak pernah berhenti menabung Rp10.000, bahkan lebih per hari, demi bisa berangkat haji. Hingga akhirnya, di tahun 2012, keduanya membuka tabungan haji dan mendapatkan daftar tunggu. Kerja keras dan ikhtiar keduanya yang tak pernah putus membuat pasangan suami istri ini akhirnya berangkat haji setelah 28 tahun menunggu. Keduanya tergabung dalam kloter 55 dan direncanakan berangkat pada tanggal 17 Mei mendatang. Mulai sakit gampangan celeng-celeng itu tahun 2097 niku saya mulai jadi sadian pentol ini. Nah, itu terusan mulai ada perubahan, terusan saya menabung satu harinya 20.000 orang dua. Kini segala perlengkapan menjelang keberangkatan telah mereka persiapkan. Berharap penantian ibadah haji yang telah mereka dambakan selama ini mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selalu diberikan kesehatan sehingga bisa menunaikan ibadah haji dengan lancar. Megananda, Kompas TV, Rembang, Jawa Tengah. Sementara itu, nenek usia 95 tahun jadi calon haji tertua asal Lumajang, Jawa Timur. Berbekal tabungan dan selalu menyisihkan rezeki dari kebun sengon dan ternak sapi, ia akhirnya bisa mewujudkan impiannya naik haji tahun ini. Inilah aktivitas sehari-hari Satumi, seorang nenek usia 95 tahun, warga Desa Grati, Lumajang, Jawa Timur. Satumi sering mengisi kesibukan di usia senjanya dengan kegiatan produktif, seperti membantu cucunya mengupas pisang untuk dijadikan keripik pisang yang akan dijual. Satumi yang mendaftar haji tahun 2018 lalu mendapat prioritas berangkat haji tahun ini dari kantor Kementerian Agama setempat karena jadi calon haji tertua asal Lumajang. Berbagai kelengkapan kebutuhan haji sudah disiapkan oleh dua anaknya, mulai dari koper, baju, dokumen, dan perlengkapan haji lainnya. Satumi mengaku senang bisa naik haji tahun ini, sebab sudah lama ia mengimpikannya. Sementara keluarga berharap Satumi sehat selalu dan lancar melaksanakan ibadah haji nanti. Ini sakit haji nih. Gangsal tahun. Anu ngaston opo, Pak? Nanam cengon. Cengon nggih. 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 Niki berangkat kali sinten, Mbah? Piyambakan. Piyambakan. Nggih. Terus pundi kesehatane niki? Nggih pun cekap. Cekap pun sering latihan nggih. Nggih. Napa? Nek benten napa kesibukane, Pak? Gini kuwi nulungi ngoceki gedang, damen keriping. Oh, damen keripik pisang niku. Nggih. Sementara di Ambon, Maluku, 321 calon haji dilepas kantor Kementerian Agama dan pemerintah kota Ambon Senin kemarin untuk menunaikan ibadah haji. Salah satunya adalah WAB, calon haji tertua asal Ambon, usia 92 tahun. WAB telah mendaftar sejak tahun 2020 lalu.
dan tahun ini mendapat kesempatan untuk berangkat ke Tanah Suci. Untuk memastikan kondisinya tetap terjaga, WAB akan didampingi oleh anaknya selama menjalankan rangkaian ibadah haji. Dari tahun berapa? 2020, Mas. 2020. Tahun ini berangkat nih, perasaan Ibu seperti apa? Sana. Setelah tunggu lama ini. Sana. Menurut Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Ambon, calon haji tertua asal Ambon itu sudah melewati pemeriksaan kesehatan dan dinyatakan layak untuk mengikuti ibadah haji tahun ini. Memang perjalanan haji bukan hanya ibadah semata, tapi juga membutuhkan ibadah yang membutuhkan aktivitas fisik, sehingga pemeriksaan kesehatan dilakukan secara ketat dan mendapatkan istiqoah atau kelayakan untuk melakukan perjalanan haji, termasuk yang usia lansia itu. Selain pelepasan, setiap calon haji akan mendapatkan uang saku dari pemerintah Kota Ambon senilai Rp1 juta. Menurut rencana, nenek usia 92 tahun ini yang tergabung dalam kloter 22 akan diberangkatkan dari Bandara Patimura Ambon pada tanggal 16 Mei mendatang. Tim Liputan Kompas TV. Sementara itu, petugas gabungan embarkasi Solo masih menemukan sejumlah barang bawaan jemaah haji yang dilarang dibawa di dalam pesawat, di antaranya korek api dan benda tajam. Barang-barang yang dilarang untuk dibawa oleh jemaah haji merupakan aturan penerbangan, sehingga barang-barang calon haji yang ditemukan oleh petugas, di antaranya korek api, cairan atau air mineral melebihi 100 ml hingga pisau buah terpaksa disita. Setelah melewati proses pemeriksaan X-ray, petugas harus memanggil calon penumpang dan memintanya membongkar koper kembali untuk mengeluarkan barang-barang itu sehingga akan memakan waktu lama. Petugas menyebut ada beberapa barang yang sebenarnya masih boleh dibawa, namun salah penempatannya, seperti power bank atau daya pengisi baterai ponsel. Boleh dibawa tetapi harus diletakkan di tas kabin dan dilarang disimpan di koper bagasi. Barang-barang itu tidak disita, namun dikumpulkan dan diserahkan kepada petugas daerah. Kemudian nanti setelah pulang dari ibadah haji, barang-barang itu dapat diambil kembali dengan berkoordinasi dengan petugas daerah. Sempat kami memanggil kembali para jemaah dari kamar menuju ke ruang koper yang menjadi haknya Garuda, karena memang masih diketemukan beberapa barang-barang yang melanggar ketentuan untuk penerbangan, semisal power bank, terus alat-alat cukur dengan baterai itu sebenarnya tidak boleh di tas bagasi dan itu harusnya di tas kabin. Nah, kemarin kita panggil beberapa jemaah dan memang pada saat koper dibuka memang ditemukan hal-hal seperti itu. Kita menghimbau agar sejak dari awal, sejak dari rumah jemaah haji bisa memperhatikan ketentuan penerbangan. Hal-hal yang boleh di tas kabin, di tas bagasi itu bisa dipenuhi, disesuaikan ketentuan sehingga sampai di sini pun nyaman, tidak ada harus bongkar koper lagi.